gimana kabarnya? Sehat kah semuanya? Selamat berjumpa lagi di sini ya. Dengan siapa? Ayo, dengan Bapak ya. Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat ya. Ada dalam ya pokoknya sedang bahagia lah gitu ya. Sedang semangat gitu ya. Sudah mandi ya, kuotanya banyak. Itu ya yang kita harapkan bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sekolah kita ya, SMA gitu. Sekolah menengah atas ya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa tingkat sekolah menengah itu ada dua tingkatan ya. Dulu sekolah menengah pertama, sekarang sekolah menengah atas. Di sekolah menengah pertama belum ada penjurusan dulu ya, masih umum gitu ya. Semakin naik tingkatan itu semakin dijuruskan ya, semakin dikhususkan, apalagi nanti ketika kalian sedang kuliah ya. Jadi semakin mendetil apa yang kalian pelajari sesuai minat dan bakat kalian ya. Jadi kalian minatnya minat apa dan bakat kalian juga, minat kalian itu juga diukur oleh dengan bakat kalian itu apa ya. Jangan sampai tidak bakat, misalkan tidak bakat bermain gitar memilih seni musik karena suka musik gitu ya. Jadi minat itu harus disesuaikan dengan bakat juga supaya tercapai supaya saling mendukung ya, supaya tidak supaya tidak macet maksudnya ya. Kalau misalkan kalian punya bakat misalkan bermain bola atau bakat bermain bulu tangkis dan kalian berminat, nah itu jadi harus disesuaikan bakat kalian dengan minat kalian ya. Supaya sinkron nanti dan supaya bisa tercapai apa yang kalian cita-citakan. Misalkan kalian minat nyanyi, berminat bernyanyi, tapi kalian tidak bisa bernyanyi, nah, itu jangan sampai seperti itu ya, karena nantinya akan kesulitan ya. Walaupun bisa sih bisa, tapi harus belajar keras sampai bisa bernyanyi ya, gitu, karena semangatnya tinggi, walaupun tidak bisa akhirnya bisa gitu, bisa juga seperti itu. Nah, langkah baiknya disesuaikan antara bakat dan kemampuan dengan dengan minatnya gitu. Nah, di SMA ini terbagi dengan dengan dua jurusan ya. Yang pertama bahkan 3 jurusan ya, ada kelas bahasa. Yang pertama ada kelas IPA, yang kedua ada kelas IPS, yang ketiga ada kelas bahasa gitu ya. Kelas IPA ini mempelajari tentang alam ya. Alam itu ya ada yang fisik, ada yang biologik gitu ya. Ada benda mati dan ada benda hidup. Nah, itu dipelajari oleh IPA, benda mati dipelajari oleh fisika, benda hidup dipelajari oleh biologi. Nah, gitu. Jadi kimianya mana? Sebetulnya kimia itu adalah salah satu cabang dari ilmu fisika, mempelajari benda-benda mati. Kalau di SMP itu nggak ada kimia, makanya di SMA ada kimia karena materinya itu banyak sehingga kimia memisahkan diri dari fisika dan menjadi satu mata pelajaran tersendiri. Kalau di SMP kimianya masuk ke fisika karena di alam ini secara garis besar memang terbagi dua, ada benda mati dan ada benda hidup. Nah, benda matinya ini dipelajari oleh fisik ya, benda mati fisik gitu. Nah, salah satu di dalamnya ada kimia. Kemudian yang kedua benda hidup, yaitu biology gitu ya, benda-benda yang bisa tumbuh, yang hidup gitu ya, seperti tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan dan lain sebagainya. Nah, di IPS itu ada mempelajari tentang apa IPS? Yang mempelajari tentang ilmu sosial ya, yang berhubungan dengan hubungan sosial manusia, di mana manusia itu tidak seperti benda alam ya. Manusia itu mempunyai mempunyai perasaan. Jadi di IPS itu mengatur tentang bagaimana mengolah perasaan manusia ya. Jadi
ilmu sosial, ilmu berhubungan dengan manusia yang lainnya ya. Jadi katanya di IPS itu katanya kan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain gitu ya. Itu kalau yang membutuhkan gitu kan. Dan di SMA juga ada jurusan bahasa, yaitu mempelajari tentang bahasa, jadi supaya kalian itu mudah dalam bersosialisasi. Jadi dengan siapapun kalian bisa enak berbicara ya, karena dipelajari oleh bahasa bagaimana cara berbicara dengan orang dengan tipikal jenis karakter yang berbeda-beda, kan cara berbicaranya juga berbeda-beda. Seperti itu. Jadi ketiga jurusan ini, jurusan IPA, IPS, bahasa, itu sebetulnya ketika kalian terjun ke masyarakat, kalian sudah bekerja nanti, harusnya sih ketiga-tiganya itu seimbang. Selain kalian menguasai sains, kalian juga harus menguasai keterampilan sosial ya, dan bisa berbicara dengan baik ke setiap orang. Itu adalah bekal yang harus dimiliki sebagai generasi penerus ya, supaya kalian itu bisa diterima setiap orang, tapi kalian juga berperilaku yang baik, yang saintis. Jadi tidak jadi ke orang itu tidak kalian tidak mengakali ya, kalian tidak mencarai dan gitu. Pokoknya harus seimbang antara tiga pengetahuan ini sebetulnya ya. Ya mungkin itu untuk penjelasan atau mengenai di SMA. Sebetulnya kalau kita kupas satu persatu ya, coba kita kupas ya satu persatu. Contohnya di kelas IPA itu yang pelajaran IPA-nya aja, fisika, biologi, dan kimia ya. Tadi sudah dijelaskan kalau fisika dan kimia itu memang mempelajari benda-benda mati ya. Dan biologi yang mempelajari benda-benda hidup, sudah dijelaskan tadi ya. Kemudian untuk di IPS contohnya ada pelajaran IPS yang intinya ya, ada ekonomi, ada sosiologi, ada geografi. Ekonomi itu mempelajari tentang ya bagaimana kita supaya bisa survive atau kita bisa memperoleh keuntungan dengan modal yang sedikit gitu ya. Gitu supaya kita itu lancar secara finansial ya, karena segala sesuatu kalau nggak ada biaya juga nggak akan jalan kan gitu. Itu dipelajari oleh ilmu ekonomi, bagaimana supaya finansial kita sehat dan baik ya, tidak bangkrut gitu ya. Karena kita seperti Bapak ini berbicara seperti ini di video pakai HP-nya juga harus dibeli ya. Kemudian nanti disampaikan di share itu harus pakai kuota. Nah semuanya itu harus dibeli. Nah untuk membeli itu kan harus punya uang. Nah uang itu bisa dicari dengan cara, salah satunya dengan mempelajari ilmu ekonomi gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau kalian mau menguasai sains, karena di sains itu lebih ke diajarkan untuk menciptakan sesuatu produk yang bermanfaat untuk banyak orang ya, sehingga kalian itu berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Sepertinya banyak contohnya seperti membuat HP gitu ya, membuat sepeda motor, membuat mobil yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dipakai oleh semua orang. Tentu saja itu akan berdampak ke ekonomi kalian ya. Kalau misalkan mau kalian menciptakan suatu produk yang bermanfaat, contohnya kalian membuat pulpen ya gitu ya. Membuat pulpen yang bagus, yang harganya lebih murah dari pulpen yang seperti biasanya, pasti orang-orang akan mencari pulpen yang Anda buat dan orang-orang akan membelinya. Sepertinya kalau kalian berpikir saintis, insya Allah ekonomisnya juga akan tercapai, karena orang-orang akan mencari barang yang kalian ciptakan dan akan pasti akan membelinya. Dan ya itu struktur berpikirnya, kalian bermanfaat untuk orang lain banyak yang membutuhkan. Kalau banyak yang membutuhkan, banyak yang mencari dan banyak yang membeli. Nah itu otomatis ke segi ekonomisnya juga akan tercapai ya gitu ya. Ekonomi, kemudian ada sosiologi ya, cara berhubungan dengan orang banyak ya, itu juga perlu.
dipelajari ya, secara kalian mempelajari ilmu sosiologi, kemudian dari ilmu geografi ya, mempelajari tentang geografi ya, mempelajari bumi ini yang kalian singgahi tempat kalian hidup ya di bumi ini. Geografi dipelajari, mempelajari tentang ilmu alam, khususnya tentang bumi ini. Kemudian apa ya, yaitu ilmu-ilmu inti dari kelas IPA dan kelas IPS. Jadi di IPA ada fisika dan geologi, kemudian di kimia, kemudian di IPS ada ekonomi, sosiologi, dan geografi. Itu pelajaran intinya ya. Kemudian ada kelas bahasa ya. Nah, kelas bahasa ini ya penting juga ya, supaya kalian itu belajar berbahasa dan pandai berbicara, bisa berbicara dengan setiap orang dengan mudah. Nah, ini dipelajari oleh kelas bahasa. Oke, mungkin itu ya yang perlu Bapak sampaikan. Jadi ketika kalian masuk ke SMA, kalian harus memilih jurusan apa, bakat kalian apa, dan kalian minatnya apa, disesuaikan antara bakat dan minat itu, supaya tujuan dan cita-cita kalian itu mudah tercapai. Nah, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mudah dipahami ya, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya, dan selalu ada kuota ya. Amin ya robbal alamin. Itu dulu ya, barangkali kalau ada pertanyaan atau ada tambahan, atau ada sanggahan yang kurang setuju, boleh dijapri lewat WA atau lewat Telegram, atau bisa juga lewat Google Classroom-nya, atau bisa komen di bawah juga. Nah, boleh ya. Itu untuk kali ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.